Manga One Piece Chapter 1037 dibuka dengan memperlihatkan kondisi terkini perayaan Hari Tanpa Orochi di Flower Capital. Orang-orang masih terlihat begitu menikmati jalannya perayaan, meskipun acara sudah hampir mendekati selesai. Karena hanya di hari itu saja, mereka bisa bebas bersukaria sebelum di keesokan harinya, hidup mereka akan kembali ke zaman jahiliyah. Nah, jika dilihat dengan seksama, di tengah jalanan ibu kota, terlihat ada sebuah patung ogoh-ogoh yang sedang diarak keliling kota yang wujudnya terlihat cukup familiar. Saya pikir itu adalah patung ogoh-ogohnya Kozuki Toki, karena pada manga One Piece Chapter 993 terlihat ada patung ogoh-ogohnya Kozuki Oden. Di sisi lain kota, terlihat anak-anak dan orang dewasa sedang menuliskan kalimat harapan dan doa di permukaan kertas lampion, kemudian menerbangkannya dengan harapan doa-doa mereka tersebut akan tersampaikan dan dikabulkan oleh arwah para leluhur. Di situ ada seorang anak yang menuliskan harapan agar dia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Ada juga seorang wanita yang menuliskan doa agar para anak-anak di negeri Wano jangan sampai kekurangan makanan lagi. Sepertinya kita perlu mengingat wajah-wajah lugu tersebut, karena biasanya Eiichiro Oda akan mengabulkan harapan karakter-karakter yang teraniaya semacam itu di akhir arc. Nah, kondisi di Flower Capital ini masih terlihat sangat normal. Belum ada satupun penduduk Wano yang sadar kalau ada seonggok pulau terbang di atas mereka yang siap menjadi trigger kiamat Sugro bagi negeri tercinta mereka tersebut. Adegan kemudian berpindah ke atap dom kastil Onigashima untuk melihat kelanjutan pertarungan antara Kaido versus Monkey D. Luffy. Pertarungan keduanya ternyata sedang menjalani rehat sebentar. Luffy terlihat begitu marah melihat Kaido yang sudah mengakhiri mode hybridnya dan kembali ke mode manusianya, mulai menenggak miras dari gentong besar yang entah dia dapatkan dari mana. Biasanya, Kaido kan hanya membawa botol labu berisi miras di pinggangnya, makanya agak aneh rasanya jika melihat Kaido langsung menenggak miras dari jerigen di chapter ini. Luffy terlihat tidak terima dengan perlakuan Kaido, yang mungkin dia pikir Kaido seperti menganggap remeh pertarungan mereka. Dengan berteriak, Luffy bertanya kepada Kaido, kenapa dia malah minum-minum di tengah pertarungan. Kaido kemudian menjelaskan kepada Luffy kalau apa yang dia lakukan itu bukan karena dia menganggap remeh Luffy, tapi justru karena dia sangat menikmati pertarungan di antara mereka. Kaido juga tidak lupa menawari Luffy untuk minum-minum barang 1 atau 2 tenggak saja, karena hari ini juga bertepatan dengan pesta kembang api di Flower Capital dan pesta perjamuan besar di Onigashima yang sudah diacak-acak oleh Luffy dan pasukannya. Uniknya, meski bilang kalau pestanya sudah diacak-acak oleh Luffy, tetapi Kaido tidak terlihat marah sama sekali. Dia malah justru terlihat tertawa yang begitu lepas sampai mencucurkan air mata bahagia. Luffy terlihat semakin marah dengan kelakuan lawannya itu. Luffy pikir Kaido pasti sudah mabuk berat. Dia kemudian berlari sambil melepaskan jubah Batman-nya untuk mengoplok Kaido. Sambil bersiap melakukan serangan brutal, Luffy mewanti-wanti Kaido jika nanti dia kalah, sebaiknya dia tidak menjadikan kondisi mabuknya itu sebagai kambing hitam atas kekalahannya. Kaido hanya tertawa menanggapi wejangan supernya Luffy tersebut. Dengan menggunakan gada besinya sebagai penyangga badannya yang sudah sempoyongan, Kaido mencoba berdiri lagi untuk merespon serangannya Luffy. Kaido bilang kepada Luffy kalau Luffy benar-benar bocah idiot karena berpikir kalau mabuk akan membuat dirinya menjadi lebih lemah. Padahal kenyataannya sebaliknya. Kaido mengakui kalau Luffy benar-benar seorang petarung yang sangat kuat. Kaido juga bilang kalau sudah lama sekali, bahkan sampai dirinya lupa, kapan terakhir kali dia ditantang duel 1 lawan 1 sampai harus bertarung dengan sebegitu seriusnya. Dugaan saya, terakhir kali dia duel dengan begitu serius adalah saat bertarung melawan Kozuki Oden 20 tahunan yang lalu. Karena setelah pertarungannya melawan Oden, Kaido sepertinya tidak pernah bertarung dengan serius lagi melawan musuh yang kekuatannya bisa dibilang sepadan. Bahkan saat bentrok dengan Shanks sebelum perang besar Marineford pun sepertinya tidak sampai sebegitu seriusnya dan hanya berakhir dengan chit-chat diplomasi. Dan sebelum 20 tahun yang lalu sepertinya Kaido justru yang menjadi orang yang sering menantang duel seseorang, bukan dirinya yang ditantang duel. Jadi menurut saya, yang Kaido maksud di sini pasti duel mautnya melawan Kozuki Oden. Nah, sambil terus berbicara ngelantur seperti itu, Kaido berhasil menghindari pukulan Luffy dengan mencondongkan kepalanya ke belakang. Selanjutnya Kaido menyebutkan sebuah teknik baru yang dia sebut dengan Shuron Hake. Lalu dia kembali berubah ke mode hybridnya dan bersiap melayangkan koplokan mematikan ke arah Luffy. Sambil terus tertawa terbahak-bahak, Kaido melayangkan teknik Ragnarok dan berhasil mengoplok Luffy dengan begitu mantap. Saking mantapnya, retakan di atap dom menjadi semakin melebar dan beberapa puing beton besar terlihat mulai berjatuhan ke dalam kastil. Mode bertarung sambil tertawa terbahak-bahak ini Kaido namai dengan mode Warai Jogo, yang artinya kurang lebih mode mabuk ketawa.
Teknik yang sempat membuat kepala Luffy kocrot dan tepar sesaat pada manga One Piece chapter 1009 ini kelihatannya jadi jauh lebih mematikan setelah Kaido menggunakannya dalam mode Warai Jogo. Tapi karena saat ini Luffy juga sudah menguasai pelapisan Houshoku Haki dengan lebih baik, dampak luka yang dia terima jadi tidak seburuk sebelumnya. Luffy hanya merasakan sakit yang terlalu amat di jidatnya, yang membuatnya meringis sampai terguling-guling. Kemudian belum khatam Luffy merasakan sakit di jidatnya, Kaido tiba-tiba berubah wujud lagi menjadi ke mode binatangnya. Dengan ukuran tubuh naga yang begitu besar, Kaido semakin jelas terlihat sempoyongan akibat masih dalam pengaruh minuman keras. Kaido kemudian mulai berceloteh lagi. Dia bilang, pertarungan ini sungguh menyenangkan. Tetapi baik kastil maupun Pulau Onigashima, semuanya jadi hancur berantakan. Kaido merasa dirinya sangat tidak berguna karena tidak bisa melindungi satu kastil pun dari kehancuran. Yang ironisnya sebenarnya disebabkan oleh cara bertarungnya sendiri yang brutal. Kaido kemudian terlihat mulai bersedih dan putus asa. Melalui kotak dialog yang ada di manga, diketahui kalau saat ini Kaido sedang memasuki mode mabuk bersedih atau Ochikomi Jogo. Di saat yang bersamaan, Luffy terlihat masih belum selesai-selesai juga menikmati rasa sakit di jidatnya. Di waktu yang bersamaan dengan Luffy yang masih mengelus-elus jidatnya, Kaido terlihat terus ngeromet sendiri. Dia bilang kepada dirinya sendiri kalau kastil yang hancur hanya perlu dibangun ulang, tapi itu akan membutuhkan waktu sekitar 5 tahunan. Di sisi lain, Luffy terlihat sudah bersiap untuk menyerang Kaido kembali. Kali ini, dia bertekad untuk lebih berhati-hati karena tidak mau jidatnya kena koplokan lagi. Tapi Kaido terlihat seperti hidup di dunianya sendiri. Alih-alih bersiap untuk merespon serangannya Luffy, Kaido justru masih terlihat menggerutu sendiri. Seolah menyalahkan dirinya sendiri, Kaido bilang kalau dia sudah melakukan yang terbaik. Tetapi mungkin itu masih belum cukup. Lalu tanpa tanda aba-aba, Kaido langsung mengeluarkan jurus Tatsumaki Kaifu untuk menyerang Luffy. Sebelum Luffy sempat menyarangkan tinjunya kepada Kaido. Luffy berhasil menangkis salah satu tebasan anginnya Kaido tersebut dan memantulkannya ke sisi lain yang membuat sebongkah batu besar teriris sempurna. Kaido kemudian berubah wujud lagi ke mode hybridnya dan mulai menangis sejadi-jadinya. Dalam kondisi penuh air mata ini, Kaido disebutkan sedang berada dalam mode Naki Jogo atau mode mabuk menangis. Kaido kemudian berteriak kepada Luffy, menyuruhnya menjauh dan jangan berbicara lagi. Padahal yang sedari tadi ngomong terus justru Kaido sendiri. Masih dalam mode hybrid mabuknya, Kaido kemudian bersiap mengoplok Luffy menggunakan gada besinya. Kali ini Kaido bersiap menggunakan Raimei Hake untuk melampiaskan kekesalannya kepada Luffy. Kaido bilang kalau seseorang yang pantang menyerah seperti Luffy harus merasakan jurusnya itu. Luffy yang melihat Kaido sudah bersiap untuk melayangkan jurus yang sudah pernah meng-KO-nya di Kuri dulu, segera pasang kuda-kuda untuk antisipasi. Sehingga tepat sesaat sebelum Kaido merealisasikan jurus mautnya itu, Luffy berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas. Kemudian dengan menjadikan gada besinya Kaido yang meleset tadi sebagai pijakan kaki kanannya, Luffy memanjangkan kaki kirinya ke belakang lalu mengarahkan sandal jepitnya ke muka Kaido. Namun entah bagaimana ceritanya, Kaido bisa menghindari serangan kejutannya Luffy tersebut. Padahal Luffy tidak berkoar-koar meneriakkan nama jurus yang akan dia gunakan untuk menyerangnya terlebih dahulu, seperti sebelum-sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, untuk pertama kalinya, seingat saya, Kaido menggunakan ekor naganya untuk melilit dan menangkap tubuh Luffy. Ini mengingatkan saya dengan pertarungan Luffy saat melawan Rob Lucci dulu di Enies Lobby. Nah, Kaido yang masih terus menangis dan Luffy yang terus berusaha melawan, kemudian saling beradu jidat. Meski jidat kedua insan seperti mereka tidak saling bersentuhan, tetapi impact ledakannya terasa begitu nyata. Kilatan-kilatan hitam kembali menyambar-nyambar mengiringi adu jidat tersebut, yang berakhir dengan terpentalnya Luffy hingga jauh ke belakang. Nah, gara-gara benturan keras di kepalanya, Kaido kemudian merasa kalau dirinya sudah tidak mabuk lagi. Padahal kenyataannya, dia masih berada di bawah pengaruh minuman keras juga. Mode marah-marahnya Kaido ini disebut dengan Okori Jogo atau mode mabuk marah. Lalu tanpa tanda aba-aba, dia langsung menembakkan Boro Breath ke arah Luffy. Atau mungkin bukan Boro Breath, karena ini dia lakukan dalam wujud hybrid, bukan wujud naga. Dan Kaido juga tidak menyebutkan kalau nafas apinya itu adalah Boro Breath. Tapi yang pasti, ada serangan laser yang keluar dari mulutnya itu. Luffy berhasil menghindarinya, lalu segera berlari maju untuk melayangkan serangan balasan. Sembari terus bergerak maju, Luffy mempersiapkan jurus yang kali ini tidak lupa dia awali dengan meneriakkan nama jurus yang akan dia gunakan. Di sisi lain, Kaido juga sudah bersiap melakukan serangan tandingan dengan memutar-mutar gada besinya seperti baling-baling. Keduanya akhirnya saling beradu serangan secara bersamaan.
Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Rock Gatling, sementara Kaido menggunakan teknik Gundari Ryusei Gun. Nah, perlu kalian ketahui, Gundari adalah nama salah satu dari 5 Myoo atau Wisdom King atau Buddha kebijaksanaan yang dipercayai oleh umat Buddha di Jepang. Dan ingatkah kalian, pada manga One Piece chapter 921, Okiku pernah bilang kalau penduduk Wano menganggap Kaido sebagai Myoo atau Wisdom King, sang pelindung negeri Wano. Makanya setiap 1 tahun sekali mereka merayakan festival kembang api untuk menghormatinya. Uniknya, ketika melihat Luffy berubah ke mode Gear Force untuk mengoplok Numbers Goki pada manga One Piece chapter 990, Hyogoro the Flower juga sempat menyebut wujud Gear Force-nya Luffy itu mirip dengan Myoo. Pertanda apakah ini? Mungkinkah ini pertanda kalau pada akhirnya nanti Luffy dan Kaido akan bertarung bersama-sama sebagai Myoo untuk melindungi negeri Wano? Patut untuk kita nantikan. Nah, dengan Gomu Gomu no Rock Gatling-nya, Luffy menyerang Kaido dengan pukulan tinju raksasa bertubi-tubi yang dilapisi dengan Haki Raja. Sementara Gundari Ryusei Gun-nya Kaido menyerang balik dengan ayunan gada besi berlapis Haki Raja untuk menangkis setiap tinjunya Luffy. Meskipun serangannya bergerak dengan cukup konstan, tetapi masing-masing dari mereka beberapa kali terlihat berhasil menyerangkan serangannya ke tubuh lawan. Saling adu bogem mentah pun pada akhirnya berakhir setelah Luffy menangkis satu ayunan terakhir gada besinya Kaido dengan tangan kirinya, lalu menendang perut Kaido menggunakan teknik tendangan yang lagi-lagi tidak diberi nama. Saking kuatnya gontokan sandalnya Luffy tersebut, mulut Kaido sampai kocrot mengeluarkan darah dan kedua bola mata Kaido terlihat memutih semua. So, apakah ini pertanda kalau perlawanan Kaido pada akhirnya sudah kadaluarsa? Yang mana pada manga One Piece chapter selanjutnya, Kaido akan dikonfirmasi sudah kalah, seperti pola kekalahan yang terjadi pada Queen dan King sebelumnya. Saya pikir, seharusnya nggak gitu juga deh. Saya masih yakin kalau Kaido masih punya mode terkuat yang masih belum dia gunakan. Begitu juga dengan Luffy. Jadi, seharusnya pertarungan mereka masih belum akan selesai sebelum mode tersebut digunakan. Bahkan bukan tidak mungkin kalau putihnya mata Kaido di chapter ini bukanlah tanda kalau dia sudah kalah, tetapi justru tanda kalau dia akan segera mengaktifkan mode terkuatnya. Seperti yang Kaido bilang di awal tadi, sudah lama sekali Kaido tidak bertarung dengan sungguh-sungguh dalam duel 1 lawan 1. Jika dia kalah begitu saja setelah mengatakan kalimat sekeren itu, kan kesannya jadi lucu. Nah, belum jelas bagaimana nasib Kaido setelah terkena hantaman sandalnya Luffy. Adegan kemudian berpindah ke Tanah Suci Marijoa, tepatnya ke dalam salah satu ruangan di dalam kastil Pangea, tempat para Gorosei sedang ngerumpi bareng-bareng. Gorosei pertama bilang kalau Level tahun ini pastilah dikutuk. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan berita adanya orang yang meninggal setelah sidang Level selesai tahun ini. Gorosei yang kedua kemudian menimpalinya dengan mengatakan kalau sebaiknya mereka mengesampingkan masalah itu dulu dan lebih fokus ke masalah Wano. Gorosei yang kedua ini terlihat benar-benar tidak habis pikir kalau pertempuran di sana akan berjalan sejauh ini. Gorosei ketiga kemudian bilang kalau sekarang sudah waktunya untuk bertindak. Nico Robin harus segera ditangkap. Dengan pertempuran yang melibatkan Kaido dan Big Mom di Wano, tidak akan aneh rasanya jika ada orang yang mati di sana. Si Gorosei Mahatma Gandhi kemudian melanjutkan kalau sekaranglah waktu yang paling tepat untuk menyingkirkan orang itu. Dari apa yang mereka bahas di sini, saya yakin para tetua iblis ini berencana untuk menghabisi seseorang yang saat ini sedang terlibat dalam pertempuran di Wano. Karena mereka menggunakan keterlibatan Kaido dan Big Mom sebagai kambing hitam untuk menutupi perbuatan keji mereka itu, maka besar kemungkinan yang mereka incar bukanlah kepala si Yonko. Kandidat terkuat saya saat ini hanya ada 2. Pertama adalah Nico Robin dan yang kedua adalah Wiswu. Pemerintah dunia pasti tidak ingin kejadian memalukan seperti kasus Enies Lobby terulang kembali, sehingga mereka tidak akan berani terang-terangan menghabisi Nico Robin di depan para nakamanya. Kecuali jika mereka memang ingin memulai perang terbuka dengan topi jerami seperti yang pernah mereka lakukan kepada kelompok bajak laut Shirohige. Jadi dengan menghabisi Nico Robin dalam perang Wano dan menjadikan pertempuran melawan Kaido dan Big Mom sebagai kambing hitamnya, para Gorosei merasa pemerintah dunia akan terbebas dari amukan balas dendamnya kelompok topi jerami. Dan rencana licik tersebut baru akan benar-benar berhasil jika mereka juga turut menghabisi para saksi mata. Yang itu artinya mereka juga harus menghabisi Brook yang saat ini sedang bersama dengan sang anak iblis. Peluang mereka untuk menghabisi Wiswu tanpa harus menanggung resiko akan memicu perang terbuka melawan pasukan Yonko Kaido juga terbuka lebar jika mereka mengirim assassin untuk menghabisi mantan agen Cyberpol tersebut sekarang.
Saya pikir hanya 2 orang itulah yang mungkin menjadi target utama dari politik memancing ikan di air yang keruhnya Gorosei ini. Karena jika mereka berniat menghabisi seluruh bajak laut yang saat ini sedang bertempur di atas Pulau Onigashima menggunakan Buster Call, mereka akan segera mendapatkan batu sandungan yang sangat besar yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Adegan kemudian beralih menampilkan posisi armada tempur pemerintah dunia yang sudah standby di perairan Wano. Agen yang sedang berdiri di posisi lookout melaporkan kalau semua kapal sudah siap di posisi mereka masing-masing dan tinggal menunggu perintah saja. Namun tiba-tiba agen tersebut panik karena melihat sesosok bayangan raksasa misterius di depan mereka. Agen tersebut kemudian melaporkan situasi mereka melalui saluran Denden Mushi kepada entah siapa. Mungkin pemimpin pasukannya atau yang lain. Yang pasti seharusnya dia tidak sedang melaporkannya kepada Gorosei. Karena topik yang sedang Gorosei bicarakan kelihatannya tidak nyambung dengan kondisi yang sedang mereka hadapi. Di saat si agen Cyberpol melaporkan tentang kemunculan sesosok bayangan raksasa misterius di depan mereka, para Gorosei justru sedang membahas tentang sebuah Devil Fruit istimewa. Gorosei yang punya tanda lahir di jidatnya bilang kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan bagi para tetua Gorosei sekalipun, buah iblis itu sempat hanya dianggap sebagai sebuah legenda. Karena selama 100 tahun terakhir, buah iblis tersebut tidak pernah awaken satu kali pun. Kemudian Gorosei yang sempat dicurigai sebagai bapaknya Sanji mempertanyakan kenapa pemerintah dunia sampai mengganti nama buah iblis tersebut. Belum ada jawaban dari salah satu Gorosei yang lain, adegan kemudian berpindah lagi ke perairan Wano untuk memperlihatkan sosok sebenarnya dari bayangan raksasa yang tadi sempat dilihat oleh si agen Cyberpol. Bayangan raksasa tersebut ternyata adalah Zunisa, gajah raksasa purba yang membawa Pulau Zu di atas punggungnya. Zunisa tepat berdiri di dekat armada angkatan laut pemerintah dunia yang sedang akan mengganyang negeri Wano. Bersamaan dengan kemunculan Zunisa, ada secuplik dialog box yang entah itu milik siapa yang mengatakan kalau mereka sengaja melakukan itu untuk menyembunyikan nama asli buah iblis tersebut dari sejarah. Bentuk dialog box ini unik. Ini jelas bukan dialog boxnya sang narator, karena biasanya dialog boxnya sang narator berbentuk kotak. Dan ini sepertinya juga bukan kelanjutan dari kalimatnya si Gorosei yang paling muda, karena garis tepi dari dialog boxnya tersebut dibuat sangat tebal. Saya malah curiga kalau kalimat terakhir tersebut adalah dialog boxnya Zunisa. Sehingga bisa dipastikan kalau buah iblis yang sedang dibicarakan oleh para Gorosei ini saat ini usernya sedang berada di Wano, terlibat dalam pertempuran di Wano. Dari semua DF user yang ada di Wano, suspek tertinggi saya ada di Hana Hana Nomi, Ope Ope Nomi, Gomu Gomu Nomi, dan Uwo Uwo Nomi. Di awal kemunculannya di chapter ini, para Gorosei terlihat sedang membahas tentang Nico Robin. Jadi tidak ada salahnya kalau kita curiga kalau buah iblis misterius yang mereka bicarakan adalah buah iblis yang dimakan oleh Nico Robin, yaitu Hana Hana Nomi. Apalagi di chapter ini, para Gorosei juga menyinggung-nyinggung masalah awakening. Dan faktanya, saat menghadapi Black Maria, Nico Robin mampu menunjukkan perubahan wujud buah iblisnya ke level yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Sehingga bisa jadi mode iblis yang Robin bangkitkan untuk mengalahkan Black Maria adalah mode Awakening Hana Hana Nomi. Mode Awakening yang baru bisa di-unlock oleh user Hana Hana Nomi setelah terakhir kali terjadi di lebih dari 100 tahun yang lalu. Lagi pula, saya pikir memang aneh rasanya jika buah iblisnya Nico Robin disebut dengan Hana Hana Nomi, yang mana Hana berarti mekar atau bunga. Padahal kekuatannya Nico Robin sama sekali tidak terlihat berhubungan dengan bunga. Selanjutnya, Ope Ope Nomi yang dijuluki sebagai buah iblis ultimate, dan pemerintah dunia sampai mau pasang harga 500 juta beli untuk membeli satu buah iblis tersebut. Jadi saya pikir wajar rasanya jika ada sesuatu yang diketahui oleh pemerintah dunia dan disembunyikan dari khalayak umum terkait kekuatan asli buah iblis tersebut jika sampai awakening. Sementara buah iblis Gomu Gomu Nomi 12 tahun yang lalu sempat mendapatkan pengawalan yang begitu ketat hanya untuk mengirim satu buah iblis tipe Paramecia tersebut agar sampai ke tangan pemerintah dunia dengan selamat. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas pengawalan buah iblis tersebut sampai dijebloskan ke dalam penjara hanya karena gagal menjaganya. Jadi pasti ada sesuatu yang pemerintah dunia rahasiakan terkait kemampuan buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy itu. Yang paling menarik adalah kasusnya Uwo Uwo Nominya Kaido. Sejak pertama kali diperkenalkan, nama buah iblis ini sudah sangat kontroversial. Secara kasat mata, wujud dari buah iblis Mythical Zoan-nya Kaido ini adalah ular naga. Namun entah apa alasannya, buah iblis ini tidak masuk kategori Hebi Hebi Nomi seperti Yamata no Orochi, tapi malah masuk kategori Uwo Uwo Nomi atau buah iblis jenis ikan-ikanan.
Selain itu, buah iblis milik Kaido ini juga sampai sempat coba diduplikasi oleh pemerintah dunia melalui tangan dinginnya Vegapunk di Punk Hazard. Namun entah apa alasannya, Vegapunk menyebut kalau buah iblis hasil cloningan Uwo-Uwo Nominya itu sebagai buah iblis gagal. Yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah dunia sampai ngotot ingin menduplikasi buah iblis tersebut? Pasti ada sesuatu yang mereka incar terkait kemampuan istimewa dari buah iblisnya Kaido itu. Dan entah kenapa, saya pikir buah iblis yang sedang dibicarakan oleh Gorosei ini memanglah Uwo-Uwo Nominya Kaido. Kemudian karena mereka sempat menyinggung-nyinggung tentang awakening dari buah iblis itu, maka bukan mustahil jika putihnya mata Kaido setelah terkena serudukan sendal jepitnya Luffy di chapter ini adalah pertanda kalau buah iblis yang dimakan oleh Kaido akan segera memasuki mode awakening. Mungkin di chapter mendatang kita akan segera melihat mode awakeningnya Kaido tersebut. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1037 menurut saya sangat luar biasa seru. Saya kasih rating 7 dari 5 untuk chapter yang sudah ditunggu-tunggu selama 2 mingguan ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.